Baik, kelas 10 ya, untuk materi barisan aritmatika ini adalah materi terakhir menyelesaikan masalah yang menggunakan konsep barisan aritmatika. Contohnya seperti ini ya. Jadi suatu pabrik produksinya itu mengalami perubahan pola ya. Bulan pertama saya sebut sebagai U1 atau A itu 100. Kemudian bulan kedua itu 120, bulan ketiga 140. Nah, kita analisis dulu. Ternyata bahwa kita coba ya, dari bulan kedua dengan bulan pertama itu apa yang terjadi. U2 kurangi dengan U1. Nah, kita lihat ini 120 dikurangi 100 berarti sama dengan 20. Ya, terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan. Apakah tidak mungkin menurun? Ya, bisa saja. Seperti yang saya bilang, bisa saja terjadi penurunan. Sekarang kita lihat lagi. Nah, kita lihat pada bulan ketiga dengan bulan kedua apa yang terjadi ya. Jadi ini U3 kurang U2. Ternyata bulan ketiga produksinya 140, bulan kedua 120. Kalau kita hitung, ini hasilnya 20. Nah, sama ya, sama. Berarti dia terjadi perubahan konstan ya. Berarti karena terjadi perubahan yang sama, ini kan sama. Berarti ini adalah nilai bedanya. Ini ya, B sama dengan 20. Seperti itu ya. Tetapi kalian harus pastikan bahwa ini sama gitu ya. Kalau tidak sama bagaimana ya, nanti diakali. Tapi untuk soal saya tidak akan saya munculkan yang berbeda hasilnya ya. Jadi soal saya nanti akan saya buat lebih sederhana. Jadi ya pasti sama ya. Oke, ternyata ini sama ya mereka berdua ya hasilnya. Nah, B-nya 20. Sehingga kalau sudah dapat B20, A sudah ada, kita cari bulan Oktober. Bulan Oktober itu sama dengan, ingat ya, ini kan mulainya Januari. Jadi saya hitung Januari itu sebagai bulan pertama ya. Kalau nanti dimulainya dari bulan Maret berarti U1-nya Maret ya. Jangan dilihat bahwa oh karena Januari bulan pertama, oh belum tentu. Belum tentu. Ini karena memang mulai perhitungannya dari Januari. Kalau nanti mulai perhitungannya dari Maret ya berarti U1-nya ya Maret. Nah, Oktober kalau kita hitung dari Januari itu bulan ke-10 berarti U10. Nah, bagaimana rumusnya? Kita gunakan lagi rumus dasar dari suku aritmatika. Saya copy saja. Oke ya, saya masukkan 10 min 1B. Ya, saya lanjut lagi perhitungannya. Ya, A itu tadi U1 ya. Ini saya kasih warna merah saja ya kalau begitu ya supaya kalian ingat ya. Saya tebalkan dan saya beri warna merah. Kemudian ini untuk nilai beda ya saya tebalkan juga warnanya biru. Oke, saya copy ya angkanya langsung supaya jelas. Nah, ini 10 bedanya 20. Saya copy saja. Ya, seperti itu ya. Oke, sudah saya bedakan warnanya, semoga bisa terlihat dengan jelas. Kita lanjut lagi proses perhitungan ini. Oh iya, 10 kurang 1 saya sederhanakan saja ya, hasilnya 9. Nah, berarti sekarang saya akan hitung saja. Berarti 9 kali 20 itu 180 ya. 180. Berarti harus dari sini saya nulis. Oke, 180. Berarti kalau kita hitung
Suku ke-10-nya adalah ya 280. 280. Oh, warnanya saya ganti pakai hitam saja. Tidak usah ditebalkan ya. Ini hasil akhirnya. Jadi ini adalah besar produksi pada bulan Oktober ya, seperti ini. Nah, sebenarnya apakah harus begini ya? Tidak juga. Saya berbolehkan kalian pakai cara lain. Dengan catatan tadi, harus logis, masuk akal, rapi, dan tidak melanggar aturan-aturan dasar. Itu yang paling penting ya. Ya sudah, saya beri saja cara 1 ya. Ini saya sebut saja cara 1. Kalau cara 2-nya bagaimana? Ya, kalau cara 2 kalian hitung manual. Itu cara 2 ya. Bisa, tetapi kalau Oktober masih bulan yang sama gitu ya. Kalau Oktober 5 tahun lagi kan lama ya. Itu akan lama ya, sangat lama. Ya, kalau cara begininya ya kalian tulis aja, kalian bisa tulis ya. U1 sama dengan 100. Ya, nanti suku kedua dan seterusnya kalian tambah manual, cari dia sampai bulan ke-10. Tetapi saya jamin itu akan butuh waktu sangat lama. Tapi kalau kalian menyukai cara seperti itu ya saya tidak melarang juga. Ya, sekarang kalau dilanjutkan ya, berarti bulan keempat itu 160. Bulan kelima itu 180. Nah, ini baru 5 ya. Saya copy lagi. Nah, kalian bekerjanya bagaimana ya? Kalian harus tetap cari itu setiap bulan itu meningkat atau menurun. Seperti itu saja. Ini 200 ya berarti. Berarti ini 220. Ini tambah-tambah manual ya, serius. Ini hanya ditambah manual. Jadi itu dirumuskan itu supaya terlihat sederhana. Berarti ini 240. Kemudian bulan ke-9 itu 260. Terakhir berarti setelah bulan ke-9 ya bulan ke-10. Nah, kalian bisa teruskan seperti ini ya. Saya sebenarnya tidak melarang, hanya saja ya kalau bulannya waktunya panjang itu ya. Kalau tidak dalam waktu yang pendek itu susah juga ya. Oke, saya tuliskan saja begini. Bulan Januari. Ya, ini salah satu alternatif juga ya. Sebenarnya kan alternatif itu banyak sekali ya, sangat banyak. Tergantung kalian bagaimana nanti. Ya, supaya lebih jelas ya, saya buatkan saja seperti ini ya. Nanti soal seperti ini akan muncul ya, kan saya munculkan. Karena tujuan akhir kalian belajar adalah bisa menyelesaikan masalah ya. Bulan Februari. Ya, dihafalkan ya. Bulan Februari, bulan Maret. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang tidak hafal nama bulan ya. Maret. Setelah Maret berarti April. April ya. Ya, jeleknya cara ini ya seperti ini. Tapi kalau kalian pahamnya begini ya saya tidak masalah juga ya, daripada kalian tidak menjawab apa-apa. Karena memang sebenarnya ini kan logika ya, logika. Bukan rumus ya. Kalau kalian bilang matematika itu harus hafal rumus, tidak. Matematika itu bukan rumusnya. Kalian harus paham pola,
nanti dari pola itulah kita membuat sebuah aturan yang digeneralisir atau dibuat umum. Itulah yang kalian sebut sebagai rumus ya. Juni, Juli, Agustus. Ini baru bulan Agustus ini. Kalian nulis begini lama ya. Setelah Agustus, September ya. September. Ya, baru kalian ketemu bulan Oktober. Ya, cara yang sangat lama ya, lumayan lama. Kalau kalian mau nulis begini ya, saya tidak larang. Sekali lagi tidak saya larang, tetapi ya kalian harus pertimbangkan bahwa nanti kalau kalian ulangan atau ujian itu waktunya terbatas ya. Ini kalau kalian mau nulis begini ya lama sekali. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Ya, jadi produksi bulan Oktober kalian akan dapat 280. Sama ya, sama sebenarnya. Tidak berbeda ya. Nah, seperti ini. Ya, itu dulu ya. Jadi saya sudah beri kalian dua alternatif jawaban. Cara satu yang menggunakan rumus ya, meskipun tidak dihafal ya, sebenarnya ini dipahami baik-baik ya. Yang kedua, kalian menggunakan logika. Silakan kalian pilih mana yang kalian lebih pahami dan kalian merasa nyaman dengan cara itu. Untuk materi bagian 1 barisan aritmatika saya cukupkan sekian. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.